Selamat siang Pak Heri dan teman-teman semua. Jadi di sini saya Raffesha Patria Nusantara akan melakukan suatu presentasi dari penelitian yang sudah saya lakukan selama usaha praktek di PT Tirta Investama Aqua Klaten dengan judul implementasi metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas produk kemasan air minum dalam kemasan 230 ml di PT Tirta Investama Aqua Klaten. Nah, jadi apa saja yang latar belakangi saya dalam melakukan penelitian? Pertama-tama, PT Tirta Investama Aqua Klaten ini kan merupakan suatu industri air minum yang memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai ukuran dan galon 19 liter. Selain itu pula, dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu sudah diatur juga mengenai standar dan mutu atau spesifikasi baik dari air minumnya maupun dari kemasannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya PT Tirta Investama ini melakukan pengendalian kualitas yang baik agar dapat mencapai standar dan mutu yang spesifikasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, selama saya melakukan penelitian di sana, kualitas kemasan air ini masih belum stabil. Ini dapat dibuktikan dengan grafik yang ada di atas ini. Jadi pada grafik ini terlihat bahwa terdapat beberapa periode di mana di sini periode tersebut itu melebihi target cacat yang telah ditetapkan oleh PT Tirta Investama ini sendiri. Oleh karena itu, dengan masih banyaknya produk reject, tentunya akan memberikan suatu kerugian yang dimana bisa mencakup kerugian baik dari sumber daya produksi air maupun dari kemasannya. Oleh karena itu, di sini saya memberikan suatu rekomendasi dengan menerapkan pengendalian kualitas dengan metode Six Sigma dengan menggunakan pendekatan DMIC dengan tujuan karena Six Sigma ini kan menggunakan lebih fokus pada non-conforming product dan reject rate. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat rejectnya itu saya menggunakan Six Sigma. Nah, lanjut untuk tujuan penelitian, di sini saya ada 4. Yang pertama untuk mengidentifikasi terlebih dahulu kualitas kemasannya selama 2 periode mulai dari Desember hingga Januari. Selanjutnya saya ingin melakukan mengidentifikasi jenis-jenis reject yang terjadi dalam kemasannya. Lalu yang ketiga untuk menganalisis faktor yang terjadi penyebab terjadinya produk reject yang ada dalam kemasan. Yang keempat, saya memberikan suatu saran atau perbaikan untuk bisa meningkatkan kualitas kemasan air minumnya. Nah, di sini ada dalam pustaka yang saya akan tekankan ada 3, yaitu Six Sigma dengan pendekatan DMIC untuk pengendalian kualitas. Ada juga statistical process control untuk dalam tools dalam saya membantu penelitian ini. Ada juga FMEA atau Failure Mode Effect Analysis untuk menganalisis kegagalan. Nah, untuk metode penelitiannya seperti yang ada di layar, itu saya menetapkan dulu tujuan dan perumusan masalahnya, lalu saya melakukan studi literatur, lalu dengan pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan Six Sigma DMIC tadi, lalu saya bisa melakukan analisis dan interpretasi dan menarik sebuah kesimpulan. Nah, di sini untuk format pengumpulan datanya, lalu lanjut ke pengolahan. Di sini saya menggunakan pendekatan DMIC yang pertama. Dalam define ini saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apa yang menjadi masalah dalam PT Tirta Investama ini yaitu reject rate kemasannya ini sering melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya saya juga melakukan identifikasi critical to quality terkait dengan quality drivernya dengan spesifikasi atau parameternya. Lalu saya mengidentifikasi juga proses produksinya menggunakan SIPOC. Nah, dalam measure atau pengukurannya ini saya menggunakan pengukuran stabilisasi proses. Lalu saya juga menghitung nilai DPMO, sigma, dan yield, lalu juga kapasitas proses. Dan di sini untuk nilai sigmanya itu sudah disimpulkan bahwa PT Tirta Investama ini dalam kategori industri rata-rata USA, tetapi masih perlu perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya untuk analisisnya, di sini saya menggunakan analisis reject dominan dengan kesimpulan bocor menjadi reject yang paling sering terjadi. Lalu untuk analisis selanjutnya saya menggunakan Fishbone untuk mengetahui penyebab rejectnya. Lalu untuk improve-nya saya melakukan penetapan target nilai DPMO dan sigmanya dan membuat suatu failure mode effect analysis untuk menganalisis faktor kegagalannya. Lalu untuk kontrolnya ini sendiri saya melakukan ada 3 poin. Di sini untuk maintenance mesin dan peralatan produksi, ada juga untuk prosedur dan metode kerja, lalu untuk human error. Nah, jadi untuk kesimpulan yang bisa saya tarik dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk menjawab tujuan pertama, bisa disimpulkan bahwa kualitas kemasannya ini masih belum stabil karena masih terlebih dari rejectnya. Lalu juga jenis reject ada 6, untuk analisis kegagalannya tertera di layar, dan ada juga perbaikan yang saya berikan untuk 3 aspek. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.